Di antara ketenangan batin seorang muslim adalah eratnya hubungan dia dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak dapat dipungkiri betapa orang yang tidak mengenal Nabi Muhammad SAW, hanya tahu namanya, hanya kenal dari buku, tapi begitu sampai di depan makam Nabi saat umroh meleleh air matanya, menangis. Ketika temannya bertanya, kenapa kamu nangis? Saya pun tak tahu kenapa menangis. Begitulah ternyata kalau sudah hati luluh, larut dalam kenangan tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana kita menyebut dia, mengenang dia, memuliakan dia? Maka dalam Islam ada aturan khusus, bukan seenaknya saja. Apakah kita sebut Muhammad, Muhammad, Muhammad? Na'udzubillah. Man ahdatha, siapa yang membuat-buat suatu amal ma laisa alaihi amruna, tidak diberikan tuntunan, fahuwa raddun, ditolak Allah Subhanahu wa taala. Cara beramalnya juga ditunjukkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah surat Al-Ahzab ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah, malaikat bersolawat kepada Nabi. Yang dimaksud Nabi di sini adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berselawat kepada Nabi, malaikat berselawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, kalau kamu sudah tahu bahwa Allah berselawat, malaikat berselawat kepadanya, maka kamu, wahai orang-orang yang percaya bahwa dia itu Nabi, sallu alaih wasallimu taslima, maka kamu pun berselawatlah kepada alaih, kepadanya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat satu Allah, salawat dua malaikat, salawat tiga salawat orang beriman. Ada 3 salawat. Datanglah sahabat bertanya, bagaimana cara kami bersalawat? Wasallimu, ucapkan salam. Sudah biasa, ucapkan salam kepada dia. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya khaira khalqillah. Assalamu alayka ya safwatallah. Dan setiap salat kita mengucapkan salam kepada dia. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tapi mengucapkan salawat kepadanya bagaimana? Diajarkan. Ada 5 riwayat dalam Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim. 5 bentuk salawat. Salawat terbagi 2. Yang pertama, salawat ma'thur yang ada dalam kitab hadis yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, salawat yang diajarkan oleh para ulama. Salawat yang dibuat ulama selama tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah, maka dia termasuk dalam kategori doa. Sedangkan doa boleh dibuat sendiri, selama tidak doa yang mungkar, doa yang batil, doa yang membawa kesyirikan. Na'udzubillah. Adapun hadis menyebutkan di antaranya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Salah satu di antaranya. Kita bersalawat begitu bunyinya. Bagaimana mungkin Allah bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW? Tapi ayatnya jelas. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah bersalawat kepadanya. Maka ada 3 makna. Salawat Allah kepada Muhammad maknanya adalah rahmatuhu wa ridhahu. Rahmatnya dan ridhonya yang senantiasa tercurah. Kalau sudah ridho maka semua diberikan. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Apapun yang kau mau akan aku beri karena Allah sudah ridho kepadanya. Jadi kalau begitu apa yang dimaksud? Sesungguhnya Allah bersolawat kepada Muhammad. Maknanya Allah mencurahkan rahmatnya dan senantiasa menaunginya dengan ridhonya. Apa makna malaikat bersolawat? Apakah malaikat juga mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad? Tidak. Lalu apa maknanya?
yubarrikuna. Begitu kata Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Malaikat berselawat maknanya malaikat mendoakan supaya Nabi Muhammad senantiasa mendapatkan yubarrikuna barokah. Maka kalau begitu ada 3 makna. Salawat Allah, rahmat dan ridha. Salawat malaikat, memohonkan barokah. Salawat kita senantiasa mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Maka saat itu terkoneksilah hubungan kita dengan dia, Nun yang jauh di sana, di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Untuk apa kita berselawat kepada dia? Setiap majlis kalau tidak diisi dengan salawat, maka majlis itu menjadi antanajifah. Pertama, majlis yang tidak ada salawat di dalamnya, maka majlis itu menjadi majlis antanajifah, bangkai, busuk, dan berbau. Makanya tadi di awal majlis kita, pertama diucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, memuji Allah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang kedua, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa baraka wasallam. Karena kita tidak ingin majlis kita ini menjadi majlis bangkai. Itulah agaknya dalil kenapa ada ketika 2 orang bertemu bersalaman, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kenapa ini 2 orang ini kalau bertemu bersalaman, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad? Karena 2 orang juga menjadi sebuah majlis. Majlis pertemuan, majlis ngobrol. Dia tidak ingin majlisnya itu menjadi majlis bangkai karena tidak ada salawat di dalamnya. Maka dia pun Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. 2, doa. Doa. Ada apa dengan doa? Kita akan lanjutkan setelah yang satu. Doa tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala kalau tidak melalui salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah mengapa di awal doa tetap diawali dengan salawat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam. Doa kunut tidak ada salawatnya. Di awal memang tidak, tapi di ujung ditutup dengan salawat. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima atait wa qina birahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadhillu man walid wa la yu'azzu man adait tabarakta rabbana wa ta'ala falakal hamdu ala ma qadait nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Doa. Itulah mengapa para ulama kalau sudah menulis kitab muqaddimah tetap di sana ada salawat. Muqaddimah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Karena dia ingin bukunya itu juga mendapatkan barakah dari salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3. Khutbah. Khutbah Jumat. Tidak sah khutbah Jumat kalau tidak ada 5 rukun. Naik khatib ke atas mimbar. Alhamdulillah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Allahumma firil muslimin wal muslimat. Lalu kemudian setelah itu khutbah kedua dia turun. Batal khutbah Jumat. Karena dia lupa mengucapkan rukun salah satunya. Khatib mesti mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Salawat salah satu dari rukun khutbah Jumat. 4. Salat. Salat yang tidak ada salawatnya maka salat itu batal menurut mazhab Syafi'i. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Handphone pun berbunyi. Assalamualaikum warahmatullahi. Batal salat. Kenapa batal salat? Padahal kan sudah salam. Sedangkan salat itu adalah aqwalun ucapan wa af'alun perbuatan. Mufattatahatun bitakbir dibuka dengan takbir wa mukhtatamatun bitaslim ditutup dengan salam. Kenapa batal? Kan lengkap semua. Ada satu yang kurang. Dia tidak mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. 5. Di dalam salawat ada 30.
Apanya yang 30? Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan. Wa khuttat anhu asyara sayyi'at, ditutupi 10 dosa kesalahan. Wa rufi'at lahu asyara darajat, dinaikkan 10 derajat tingkatan kemuliaan. Ustaz, mana yang lebih baik? Saya berselawat atau beristighfar? Beristighfar, dosamu diampunkan Allah. Berselawat, 10 kebaikan, 10 dosa dihapuskan, 10 derajat kemuliaan dinaikkan. Ini yang saya bingung sampai sekarang Pak Ustaz. Selawat apa istighfar? Selawat apa istighfar? Mana yang kamu amalkan? Alhamdulillah dua-duanya sudah. Alhamdulillah. Dua-duanya belum. Na'udzubillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Datang seorang menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ini rajin berdoa ya Rasulullah. Ya. Bagaimana kalau doa saya itu saya bagi ada di dalamnya solawat 1/4? Dia berdoa, lalu 1/4 doanya itu solawat. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagus. Kalau kamu mau tambah, tambah lagi. Bagaimana kalau doa saya itu saya jadikan setengahnya solawat? Kata Nabi, bagus. Tapi kalau kamu mau tambah, tambah lagi. Bagaimana kalau doa saya itu saya jadikan 2/3-nya solawat? Bagus. Tapi kalau kau mau tambah, tambah lagi. Bagaimana kalau doa saya itu semuanya solawat? Apa kata Nabi SAW? Kaffallahu hammaka. Maka segala keinginanmu dikabulkan Allah, diperkenankan Allah. Segala susah hatimu dihilangkan Allah. Segala dosamu diampunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kadang ada kita dengar kepada Al-Habib Fulan bin Fulan, As-Sagab, Al-Haddad, Al-Jifri, Al-Shihab, Al-Attas, supaya memohon untuk berdoa. Tiba-tiba dia hanya berdoa, Allah salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, habibika wa nabiyika wa rasulika. Setelah itu, alhamdulillah rabbil alamin. Orang yang nggak paham, doanya mana? Ya itu doanya. Karena dengan bersolawat, Allah hapuskan dosa, Allah naikkan derajat, Allah berikan kebaikan, Allah hilangkan kesusahan, Allah naikkan segala yang jatuh, yang rendah, menuju kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan bersolawat kepada Rasulullah SAW, kita sudah terlepas daripada bakhil, pelit, kedekut. Siapakah orang yang paling bakhil? Orang yang paling bakhil adalah ketika disebut namamu dan dia tidak bersolawat kepadamu. Ketika Ustadz berceramah, inilah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa tak ada yang bersolawat? Silent Ustadz. Solawat dalam hati. Solawat didengar Allah Subhanahu Wa Taala. Solawat dalam, tapi afdalnya kita ucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. 7. Ada satu doa malaikat Jibril alaihissalam. Ketika Nabi naik ke atas mimbar. Mimbar Nabi 3 lantai. 1, 2, 3. Ketika Nabi naik ke atas mimbar pertama, amin. Ketika Nabi naik ke atas, amin. Nabi naik lagi, amin. Sahabat heran. Ada apa amin, amin, amin? Kami tidak melihat ada yang berdoa. Kata Nabi, kalian tidak lihat, kalian tidak dengar. Tadi ketika aku naik di tangga yang pertama, Jibril datang dan berdoa. Bu'dan liman adraka Ramadan, falam yughfarlah. Celaka orang yang berjumpa dengan Ramadan, tapi dosanya tak diampuni, kata Jibril. Nabi mengaminkan, amin. Nabi naik lagi, Jibril berdoa. Bu'dan liman dzukirta wa lam yusalli alaika. Celaka orang yang ketika disebut namamu dan dia tidak berselawat kepadamu. Amin, kata Nabi. Nabi naik lagi, Jibril berdoa. Bu'dan liman adraka walidahul kibara ahadukuma au kilahuma. Celaka orang yang ketika orang tuanya hidup bersamanya, panjang usianya, bapaknya atau ibunya atau dua-duanya atau salah satu daripada keduanya. Falam yudkhilahul jannah. Tapi orang tuanya itu tidak membuat dia masuk surga, malah membuat dia masuk neraka karena dia tidak berbakti kepada orang tua, tak mendapat ridha. Ridha Allah fi ridhal walidain. Ridha Allah terletak pada ridha orang tua. Wa sukhutullah fi sukhutil walidain. Murka Allah terletak pada murka orang tua. Doa Jibril alaihi salam yang diaminkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana solawat membuat orang dekat? Jarak kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam 9.000 km. Jarak waktu kita 1440. Apa yang bisa mendekatkan kita dengan dia? Kita lanjutkan setelah yang berikut ini.
Aqrab, paling dekat. Majlis tempat yang paling dekat dengan Nabi. Siapa itu? Orang yang paling banyak bersolawat. Sudahlah zamannya jauh, waktunya jauh. Kesempatan kita satu-satunya adalah ketika kita bisa mendekatkan diri dengan banyak bersolawat kepadanya. Oleh sebab itu maka aqrabu majlis. 10, 9. Ada hadiah yang dipersembahkan, yang dibawa kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian sahabat ketika itu sedang berada di depan, Nabi berkata, "Inna salatakum ma'rudatun alayya." Salawat yang kalian baca ini dibawa ke makamku. Salawat yang kalian ucapkan itu dibawa ke makam. Sahabat bertanya, "Kaifa salatuna ma'rudatun alayka wa qad arimta?" Bagaimana mungkin salawat kami ini dibawa ke makammu padahal engkau sudah hancur berkeping dimakan cacing tanah? Langsung Nabi menjawab, "Innallaha harramal arda ajsadal anbiya." Allah mengharamkan tanah menggigit jasad para nabi. Ini benar atau tidak bohong? Bagaimana ketika pada suatu masa dinding-dinding tanah makam Nabi dikerok pelan-pelan pada saat zaman Nuruddin Zenki. Mereka ingin mencuri jasad Nabi SAW. Mimpi datang kepada khalifah, maka langsunglah mereka tembok dengan cor beton, cor timah ke bawah, sehingga tertutup keliling. Selamat. Begitulah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kalau begitu jasad Nabi tidak pernah dicek, diperiksa. Tidak. Benarkah hadis ini? Jangankan Nabi. Ketika digali pemakaman makam pahlawan, karena dulu di pinggir kota dengan pesatnya pembangunan, yang di tepi kota menjadi di pusat kota, mau dibuat mal, gedung, akhirnya dipindahkan. Ketika dipindahkan ternyata ada jasad yang utuh, jangankan kulitnya, jangankan wajahnya, kain kafannya pun tidak disentuh oleh cacing tanah. Bukan Nabi, hanya orang-orang yang mengikut sunnah Nabi, menghafal Al-Quran, kitab suci yang diturunkan kepada Nabi, tapi dia mendapatkan keutamaan. Allah sedang ingin menunjukkan, jangankan Nabi Muhammad SAW, orang yang mengikutinya pun, kalau orang yang mengikutannya saya dijaga Allah, apalagi dia yang menjadi sumber segala kebenaran yang dia bawa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan ada persembahan kita dari bumi terujung terjauh, dari umat terbanyak di antara umatnya, dibawakan ke makamnya. Ya Rasulullah SAW, inilah hadiah dari umatmu, solawat. Betapa bahagianya, betapa bangganya. Itulah mengapa kita memperbanyak solawat pagi, petang, siang, dan malam. Saat membawa kendaraan, bersolawat. Saat lampu merah, bersolawat. Saat macet, bersolawat. Apakah dengan marah-marah, sumpah serapah? Adapun musik, lagu, batil, bukan religi, tidak mengingatkan kepada Nabi, menjauhkan, malah mengajak bermaksiat. Stop, taubat, berhenti. Mulailah diisi dengan solawat-solawat. Adapun solawat dengan irama seni, suara yang lembut, yang baik, yang tidak membawa kepada hawa nafsu, amat sangat baik. Nabi memuji suara yang bagus. Datang seorang sahabat bersyair, memuji Nabi SAW. Nabi sakata wa tabassama. Nabi diam dan tersenyum. Ini menunjukkan diamnya Nabi, tersenyumnya Nabi, menunjukkan bahwa bersolawat dengan solawat yang dibuat, bersolawat dengan puji-pujian adalah dibenarkan. Tapi ketika pujian itu sudah melampau, maka kata Nabi SAW, la tatruni, jangan kamu terlampau memuji aku kama atratin nasara al-masih, sebagaimana orang Nasrani memuji al-masih, mengatakan dia anak Allah. Dalam agama keyakinan kita, Muhammad adalah Rasulullah, Muhammad adalah Nabiullah, Muhammad adalah Habibullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sampai di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustadz, keutamaan sholawat dan sholawat apa sajakah yang harus kita amalkan, dan salawat itu malaikat apa yang menyampaikan kepada Rasulullah? Sekian Ustadz.
Salawat yang berasal dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dapat dilihat dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Saya tidak punya Sahih Bukhari dan Muslim, tebal sekali 7.275 hadis. Di mana saya bisa melihatnya? Sudah dikumpulkan dalam buku 99 tanya jawab salat yang diambil dari Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Sependek-pendeknya. Mau pakai Ibrahimiyah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Baik. Tapi kami biasa baca selawat yang diajarkan ulama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka sami'un qarib mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat. Tak ada dalam hadis, tapi maknanya baik. Apa maknanya? Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Dengan salawat ini kami berharap supaya kami selamat dari segala malapetaka, bencana, musibah. Wa taqdilana biha jami'al hajat. Dengan salawat ini kami berharap agar engkau tunaikanlah segala hajat-hajat kami ya Allah. Wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat. Kami berharap dengan salawat ini engkau sucikan kami dari segala macam silap, salah dan dosa. Wa tuballighuna biha aqsal ghayat. Dengan salawat ini kami berharap engkau sampaikan kami kepada cita-cita tertinggi min jami'il khairat, segala kebaikan-kebaikan fil hayat, saat hidup, wa ba'dal mamat, maupun sesudah mati. Maka tidak bertentangan dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat apa yang membawa solawat itu dari rumah kita ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Kiraman, Katibin, Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Itu pelajaran saat kita dulu sekolah. Malaikat ada 10. Kenapa 10? Karena kalau lebih muridnya tidak hafal. Banyak sekali malaikat-malaikat yang tidak disebutkan namanya. Apa diantara contohnya? Innalil malaikati suyyah. Sesungguhnya malaikat-malaikat itu ada yang berkeliling di atas muka bumi. Tak disebutkan namanya siapa. Lalu malaikat itu ketika melihat majelis zikir lalu memanggil malaikat-malaikat yang lain. Halummu ila hajatikum. Marilah kemari. Inilah hajat kalian mencari majelis zikir. Tidak dikasih tahu siapa namanya. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Kamu diciptakan dalam perut ibumu 40 hari dalam bentuk darah. 40 hari dalam bentuk air. 40 hari dalam bentuk darah. 40 hari dalam bentuk daging. 40 hari dalam bentuk cairan, 40 hari dalam bentuk darah, 40 hari dalam bentuk daging. Summa yursalul malaku, kemudian diutuslah malaikat untuk membawa roh. Malaikat apa namanya? Tidak ada disebutkan. Termasuk jugalah ini, tidak ada nama malaikat yang membawa solawat itu ke makam Nabi, tapi yang jelas solawat kita itu sampai. Ini sebagai contoh dalam kasus-kasus yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.